Halo pemirsa, saya Meli Kyong dari MKLand. Kembali kita bertemu. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang ibu yang sangat luar biasa. Dengan statusnya menjadi seorang ibu dan juga harus menjadi seorang bapak bagi keluarganya. Dengan 3 anaknya yang lucu-lucu. Bagaimana proses yang sulit yang harus dialami. Bagaimana beban emosi yang tidak bisa dia atasi sendiri. Tetapi terakhir dia menemukan jalan keluarnya yang sangat luar biasa, yang sangat pantas untuk kita orang berguru, yang sangat bagus buat kita orang menggali pengalamannya. Ayo kita masuk ketemu dengan Mbak Intan. Mbak Intan. Halo, apa kabar Mbak? Sehat ya? Tambah sehat aja, tambah cantik ya terus ya. Terima kasih. Anak-anak gimana? Baik. Baik. Pemirsa sudah dengarkan tadi cerita sedikit tentang siapa Ibu Intan itu yang begitu luar biasa. Sekarang kita akan banyak berbincang, kita akan tahu apa sih pengalaman dari seorang Ibu Intan yang begitu luar biasa itu. Halo Mbak Intan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang ya? Kalau dilihat dari sekarang wajahnya Mbak Intan tambah berseri-seri ya. Pasti Mbak Intan kan dulu punya cerita-cerita permasalahan yang mungkin bisa di-sharekan dengan pemirsa ya Mbak Intan ya. Apa sih problemnya Mbak Intan yang begitu banyak menguras energi gitu ya, khususnya dalam hal hubungan dengan anak-anak, terutama dalam hal berkomunikasi. Mungkin Mbak Intan bisa ceritakan kepada pemirsa. Ya, ya kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu saya resmi menjadi single parents. Nah pada saat itu memang rasa nggak nyaman, terpuruk, kaget dengan segala keadaan yang baru, ya kan. Terus kemudian anak-anak lagi, jadi karena merasa terpuruk lama gitu, terus kemudian akhirnya saya bisanya cuma ngomong gini sama anak-anak, membagi tugas, ya kan. Terus saya bilang sama anak-anak, mama saat ini jadi mama dan papa. Jadi mama di rumah juga iya, cari uang juga iya, menafkahi kalian dan lain sebagainya. Tugas kalian anak-anak belajar, dan belajar. Udah titik itu aja. Terus mama sekaligus papa akan menyiapkan semuanya. Udah itu aja yang saya tahu. Pada saat itu anak usia berapa ya Mbak Intan? Yang besar pada saat itu usianya 12 tahun, 11 mau 12. Lalu yang kembar itu usia 9 mau 10. Pada saat itu, pada kondisi seperti itu, jadi Mbak Intan udah nggak mikirin lagi dia anak itu umur berapa pada waktu itu gitu ya. Pokoknya yang kepikiran sama Mbak Intan adalah bahwa mama harus memikul semuanya, jadi kalian harus ngertiin gitu ya. Jadi kira-kira konsepnya sampai seperti itu gitu ya. Seperti itu. Nggak mikirin lagi tentang secara psikologisnya anak kita harus kayak gimana gitu ya. Kayaknya udah nggak ada waktu karena sibuk sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu juga gitu aja. Ya, terus kira-kira apa sih yang Intan rasakan misalnya dengan anak dalam kondisi yang boleh bilang terabaikan ya secara psikologisnya dari seorang ibu itu. Jadi apa yang Mbak Intan rasakan dari anak-anak itu apa? Saya lupa pada saat itu bahwa mereka beranjak remaja, ya kan, dan benar-benar lupa. Pada saat itu anak-anak jadinya terus kemudian pendiam, nggak banyak ngomong, lebih banyak main game misalnya seperti itu, atau main ke rumah temannya gitu kan, seperti itu juga. Ya, jadi pada kondisi itu dalam Mbak Intan itu sama sekali udah nggak mikirin lagi dah ya tentang kondisi anak-anak pada saat itu seperti apa gitu ya. Kira-kira gimana gitu Mbak Intan? Iya, pada saat itu saya lupa kalau anak-anak itu mulai beranjak remaja ya, usia 10 mau 11 gitu kan, terus kemudian usia 11, 12, 13 gitu kan, itu termasuk ya remaja yang awal adolescence lah. Itu kan butuh lebih banyak mungkin dirangkul. Pada saat itu saya lupa, benar-benar taunya komunikasi, mama berbuat ini, kalian harus berbuat itu.
Oh, titik gitu aja ya, nggak ada penjelasan apapun gitu ya. Ya. Jadi mungkin harapannya Mbak Intan adalah bahwa mereka yang harus mengertiin Mbak Intan gitu ya. Kira-kira seperti Ya, itu. sampai maksudnya ya udah nggak mikirin lagi bahwa mereka tuh ada anak-anak atau apa gitu, udah nggak mikirin lagi gitu ya. Iya, bahwa mereka juga sebenarnya juga mungkin apa yang mereka inginkan atau mau. Tahu-tahu saya dapatkan anak-anak sering main game, diem, ya kan, kurang komunikasi, lebih banyak ke rumah teman atau main di sekolah gitu kan. Saya pikir saya kok kehilangan mereka ya, itu aja. Terus pada saat kapan sih gitu Mbak Intan baru menyadari gitu ya bahwa ini nggak bisa seperti ini nih. Kira-kira berapa lama gitu dari proses divorce-nya itu, kira-kira berapa lama gitu? Lumayan cukup lama ya, buat saya 6 bulan udah cukup lama. Cukup panjang. Karena saya merasa perubahan-perubahan itu saya juga nggak tahu kenapa, walaupun saya sendiri juga di bidang medis gitu kan, tapi saya tidak bisa menolong diri saya sendiri ataupun keluarga saya sendiri. Lalu saya minta bantuan teman, karena dia expert atau pengalaman, anak-anak bisa bicara banyak. Lalu saya sadar gitu, ternyata mereka juga butuh saya perhatikan. Selain misalnya pasien-pasien saya sendiri. Jadi maksudnya ada saat ketika Mbak Intan ngerasain ada perubahan dari anak-anak itu, tapi sempat meminta tolong dari expert yang untuk komunikasikan dengan anak-anak ya, gitu ya. Terus kira-kira hasilnya seperti apa waktu setelah misalnya dengan adanya expert seperti itu, tetap Mbak Intan masih tetap mempunyai satu pemikiran bahwa mereka lah yang harus berubah buat kita gitu. Iya. Untungnya saya nggak berpikiran seperti itu. Si expert ini pinter juga ngasih tauin. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa saya merasa saya bisa terbuka sama anak-anak, tapi anak-anak merasa takut. Padahal saya juga nggak ingin itu. Akhirnya setelah ngobrol, terus anak-anak juga didiagnosis dengan, ya intinya nggak sampai terganggu sih. Hanya saja mereka harus lebih banyak aktivitas atau kegiatan yang bersama-sama, itu aja. Oke. Jadi setelah ada proses seperti itu, jadi ya mungkin Mbak Intan sendiri juga nggak menyadarinya juga gitu ya, bahwa mungkin karena beban secara psikologis itu tadi, dengan apa, Fisik dengan capek. fisik yang capek gitu ya. Jadi emosi yang cukup tinggi gitu ya, akhirnya mungkin tanpa disadari dari mimiknya Mbak Intan aja udah bikin anak tuh rasanya udah ngerasa ketemu sama monster kali ya. Padahal nggak marah-marah loh. Padahal nggak marah-marah. Padahal nggak marah-marah, tapi mereka takut. Jadi saya bisa sadar bahwa takutnya mereka itu, misalnya kalau mereka berbicara adalah mereka takut saya sakit hati, mereka takut saya. Jadi intinya mereka hanya jaga hati saya. Gitu. Berarti luar biasa ya anak-anak ya. Jadi kalau mau dihitung mundur itu kelihatan anak-anak jauh lebih dewasa kali ya untuk menerima kondisi itu ya. Gitu. Berarti ternyata seperti itu. Ya. Jadi, nah oke, kalau titik baliknya nih gitu ya Mbak Intan ya, kalau dari segi misalnya ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang mungkin Mbak Intan sendiri yang merasa bahwa mereka yang sudah ya apa nggak mau cari masalah lah gitu ya dengan apa dia akhirnya cari aktivitas yang lain yang semakin menjauhkan Mbak Intan dengan mereka gitu ya, seperti itu. Nah itu titik baliknya kapan sih gitu loh Mbak Intan sampai ngerasa bahwa oke, kayaknya nggak bisa seperti ini nih setelah ketemu dengan expert itu, atau ada satu momen tersendiri yang membuat Mbak Intan merasa bahwa kok saya yang harus berubah gitu? Pertama sih dari anak-anak sendiri juga, ya kan. Salah satu dari anak saya waktu saya sudah rasanya capek mau nangis aja gitu kan, terus mereka bilangnya gini. Saya yang bilang, aduh mama capek gitu kan. Kenapa ma? Iya nih mama dapat ujian. Kok dapat ujian terus kenapa gitu kan. Yang paling bungsu bilang gini, berarti mama mau naik kelas dong. Oh pinter ya. Oh iya ya, berarti mama mesti belajar untuk naik kelas kan, untuk ngadepin ujian itu. Lalu kan saya berusaha cari apapun lah, teman atau apa, pokoknya untuk menyemangati gitu kan.
saya butuh itu. Ya saya tahu saya juga bisa menyemangati orang lain gitu kan. Tapi salah satunya ya ketemu Anda. Oh, kita terakhir ketemu di itu ya di oke. Pertama kali kan? Iya. Jadi saya masih ingat banget. Makanya saya bilang sekarang raut wajahnya Mbak Intan berseri-seri sekarang dibandingkan pertama kali saya ketemu dulu ya. Oke, berarti itu adalah titik awalnya kita ketemu ya Mbak ya. Jadi saya yakin banget pasti Mbak Intan udah nggak sabar lagi ingin menceritakan banyak hal gitu ya dari awal pertemuan kita sampai akhirnya Mbak Ika, Mbak Intan tuh kenal dengan yang namanya MK Lane, dengan mindful parenting ya. Oke, kita tunda dulu. Pemirsa, sebentar lagi kita akan kembali lagi mendengar apa sih yang menjadi Mbak Intan tuh begitu istimewa dan pengalamannya dari Mbak Intan itu begitu banyak, mengundang rasa ingin tahu dari banyak pemirsa. Saya yakin banget akan banyak sekali pembelajaran di sini. Kita kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.